Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5. Ayat 1-2, Tuhan Allah namamu. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah,
Bapa kami yang di surga, terimalah ucapan syukur dan hormat kami, sebab tiap-tiap hari kami mengalami kehadiran dan kasih-Mu. Jiwa kami menjadi saksi, Tuhan sungguh baik. Karuniakanlah kami hati yang tulus, akal budi yang jernih, dan jiwa raga yang sehat, serta rajin melakukan kebajikan. Berilah kami iman yang teguh, agar kami merasa aman dan tentram dalam ketaatan kepadamu. Kiranya kami senantiasa memegang firman-Mu, menyikapi kenyataan hidup, dan menghadapi peluang, tantangan, godaan, dan ancaman dalam hidup ini. Ya Allah, jagalah dan kuatkanlah kami senantiasa dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1, Maha Kasih yang Ilahi. Pembacaan pertama dari firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1. Dihapuskan dosaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun, kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami, orang berdosa ini. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1. Meski tak layak diriku. Berita pengampunan dosa. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia.
Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan kedua dari firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dalam hal itu, sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur, serta dilanjutkan dengan persembahan persepuluhan. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita nikmati melalui persekutuan yang akrab bersama Tuhan, dan terlebih dahulu renungkanlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 294 ayat 1-3. Beribu lidah patutlah. Yesus nama
Betapapun besar tiba saudaranya, kuasa iblis pun lenyap lepas tawanannya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Jemaatnya terkasih, marilah dengan sukacita membawa dan menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan sambil bernyanyi dari buku Zinune nomor 261, Yae Zumange. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan persembahan kami kepada Engkau dan persembahan persepuluhan kami. Tuhan, terimalah persembahan kami dan berkati tangan-tangan yang memberikan ya Tuhan. Dan berkati persembahan ini untuk membesarkan dan memperluas kerajaan-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1. Firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bahagia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, kita berdoa. Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami datang bersyukur dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan, kami boleh beribadah kembali di tempat kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah pimpinanmu, tuntunanmu yang terjadi, mulai dari hambamu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, maupun umat-Mu yang mendengarkan Tuhan, sehingga sesungguhnya kami memahami maksud hati Tuhan, dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca dari Kejadian pasal 2,
ayat 18 sampai 25. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25, beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom saudaraku, shalom jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Apa kabar? Kita masuk dalam perenungan firman Tuhan hari ini, dan sesuatu yang luar biasa. Urutan peristiwa penciptaan Allah di dalam Kejadian pasal 1 mencapai klimaksnya pada penciptaan manusia. Yang artinya bahwa kehadiran manusia itu bukan tanpa disengaja atau bukan pula peristiwa alam. Melainkan itu adalah kehendak Allah dan pekerjaan Allah. Demikian juga ketika Tuhan membentuk manusia yang lain, yang dikatakan perempuan sebagai pasangan yang sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu laki-laki. Karena Tuhan pencipta, maka ia tahu kebutuhan ciptaannya. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, sejalan dengan tema dalam minggu ini, setara di hadapan Allah. Membawa kita memahami arti kesetaraan manusia yang sesungguhnya di hadapan Allah. Apakah itu? Yang pertama, Tuhan tahu kebutuhan manusia ciptaannya. Bukan secara kebetulan ketika Tuhan berkata di ayat 18 di dalam perenungan kita yang baru saja kita baca, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Selain sebagai penegasan bahwa kesendirian manusia pada satu sisi kemanusiaan menjadi satu ancaman pada kemanusiaannya itu, sekaligus kata ini atau kalimat ini merupakan penolakan atas sikap budaya yang hanya memihak pada satu sisi kemanusiaan. Jadi kata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja justru menunjukkan keutuhan nilai kemanusiaan dalam wujud laki-laki dan perempuan yang komplementer. Kata tidak baik yang juga memberikan penekanan tentang kebaikan sebagai buah dari sebuah kesempurnaan. Ibarat laut tanpa ikan, cakrawala tanpa burung dan benda-benda penerang, darat tanpa tanaman, binatang darat dan manusia juga tidaklah sempurna. Demikianlah laki-laki tidak sempurna tanpa perempuan, dan sebaliknya perempuan pun tidak sempurna tanpa laki-laki. Jadi hal ini berkaitan dalam rangka tujuan Allah atas penciptaan sebagaimana yang dikatakannya dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 28. Lalu di dalam pasal 2 ayat 15 sebelum kita masuk pada bagian ini, agar manusia berkembang, memenuhi bumi dan menguasainya.
Menguasai di sini bukan hanya sekedar menguasai, tetapi mengusahakan dan memelihara bumi beserta seluruh isinya. Maka Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketiadaan perempuan menyebabkan ketidakbaikan. Itu ya yang dikatakan oleh Tuhan. Ketiadaan perempuan menyebabkan ketidaksempurnaan bagi laki-laki dalam melaksanakan tujuan Allah itu. Karena manusia sebagai ciptaan terbatas adanya dan membutuhkan pertolongan. Maka ide memberikan penolong yang sepadan kepada manusia itu berasal dari Tuhan. Dan ini dijelaskan di ayat 18. Ketika Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu di ayat 19 ada kata Allah membentuk. Di ayat 20 ada kata Allah membuat manusia itu tertidur. Dan di ayat 22 dibangunnyalah seorang perempuan. Yang kedua, Tuhan Allah hadir sebagai penilai sekaligus pemberi solusi. Ada dua hal penting yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, oleh sebab itu manusia yang terbatas perlu penolong. Nah, kata penolong di sini artinya seorang yang membantu dan memberi semangat dan yang melengkapi kekurangan orang yang ditolong. Maka yang menjadi penolong menyediakan apa yang kurang bagi orang yang ditolong ini. Nah, Tuhan Allah memberi solusi setelah menilai bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Maka ia memberikan manusia lain, ia memberikan perempuan sebagai penolong yang melengkapi kekurangan untuk memenuhi tujuan Allah. Yang kedua, penolong bukan hanya sekedar penolong. Dilanjutkan di situ ada kata sepadan. Penolong yang sepadan. Artinya sama-sama manusia dan sama-sama ciptaan Allah juga memiliki perbedaan termasuk jenis kelamin. Itu untuk saling melengkapi. Maka penolong yang sepadan itu menunjukkan bahwa penolong ini layak berdiri di hadapan yang ditolong. Penolong yang sepadan ini layak berdampingan dengan yang ditolong sebagai imbangannya, sebagai temannya, dan sebagai pelengkapnya. Maka pada kata penolong yang sepadan tidak terkandung inferioritas sebagai bawahan atau budak. Dan juga tidak mendukung superioritas laki-laki atas perempuan. Beritaria mana kedawe, lamane abula alawar ramatua, bagofah dia mana ni awar ramatua setengah ya, maka tak ikuti. Maka tidak seperti itu yang dimaksud dalam firman Tuhan hari ini. Di ayat 19 dan 20, manusia memberi nama pada sebuah binatang yang menunjukkan bahwa manusia mempunyai kuasa atas mereka. Dan itu sejalan dengan izin Tuhan. Tetapi manusia dikatakan di situ tidak menemukan penolong yang sepadan dengannya di antara semua itu. Yang menjadi padanannya adalah sesamanya manusia. Tetapi untuk itu yang dibutuhkan bukan kedaulatan, bukan kuasa, melainkan kesediaan manusia itu sendiri untuk hidup bersama dan untuk saling menerima sebagai padanan dengan penolongnya. Maka di ayat 21 sampai 22, tindakan Allah yang membuat manusia tidur nyenyak menunjukkan kedaulatan Allah atas manusia. Nafsu untuk berkuasa itu dicopot oleh Tuhan untuk menunjukkan bahwa hadirnya penolong yang sepadan baginya semata-mata adalah pekerjaan Tuhan dan tidak ada sedikit pun andil dari pihak manusia itu sendiri. Yang ketiga, kehadiran penolong yang sepadan sebagai kekuatan sekaligus kelembutan dan keindahan. Wow, coba kita telusuri, diambil dari rusuk. Artinya Tuhan membangun perempuan yang menjadi padanan kemanusiaan untuk laki-laki. Lebih dari sekedar manusia yang berjenis kelamin, tetapi sebagai manusia yang lengkap, yang utuh dengan nilai-nilai kemanusiaannya. Maka apa yang terjadi? Reaksi manusia dalam ungkapannya
Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Merupakan suatu pengakuan atas penolong yang diberikan Allah. Tulang adalah kekuatan dan daging adalah kelembutan sekaligus keindahan. Ini mengungkapkan keutuhan hasil kerja Tuhan yang tidak dapat dipilah-pilah, saudaraku. Penciptaan sosok penolong yang sepadan adalah menjadi pelindung nilai-nilai vital dalam kemanusiaan. Maka kehadiran perempuan itu dapat menghapus perasaan takut, perasaan terancam, serta bisa meredam kemarahan. Karena ada kelembutan, keindahan, sekaligus kekuatan di dalamnya. Tuhan membawanya, Tuhan membawa penolong yang sepadan ini kepada manusia. Itu menekankan bahwa kehadiran perempuan dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan laki-laki. Nah, ini merupakan koreksi supaya dengan kehadiran perempuan, laki-laki dibawa kembali kepada kemanusiaan yang sejati, yang menerima dan menghargai kemanusiaan perempuan di dalam hidupnya dan di dunia ini. Nah, dengan jenaka Matthew Henry mengungkapkan ini, perempuan itu tidak dibuat dari kepala laki-laki supaya jangan mengepalainya, tidak dibuat dari kaki supaya jangan diinjak-injak olehnya, melainkan dibuat dari sisinya supaya sederajat dengan dia, di bawah lengannya supaya terlindung, dan di dekat hatinya supaya dicintai. Luar biasa. Saya percaya bahwa bapak-bapak laki-laki yang sedang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan hari ini juga menerima itu dan mengaminkan itu untuk menghargai keberadaan istri perempuan yang ada di sekitarnya. Amin. Lalu yang keempat, keberadaan laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi. Oleh karena keadaan laki-laki yang berkuasa sendiri tidak dinilai baik, maka Tuhan membentuk perempuan dan menjadikannya sebagai penolong. Kalau kita menelusuri di ayat 23, kata perempuan itu mempunyai makna yang sebenarnya dalam kata aslinya. Ini menekankan tentang kehadiran perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang merupakan kekuatan yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang tidak kuat pada laki-laki. Begitu juga sebaliknya, bahwa kehadiran perempuan adalah kehadiran yang tidak menyangkali kehadiran laki-laki. Mari kita baca di ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki meninggalkan keluarganya untuk berdampingan dengan istrinya, membangun satu keluarga baru dalam rangka tugas yang diberikan Allah kepada mereka. Laki-laki tidak hanya berpikir dan bertindak sebagai pemimpin yang ada di depan, yang harus selalu diikuti oleh perempuan sebagai superior dan yang berkuasa. Laki-laki harus bersedia berada di samping, berada di pinggir dan di belakang perempuan demi keutuhan nilai-nilai kemanusiaan yang dibentuk oleh Tuhan. Hal ini nanti ditutup di ayat 25. Saya baca ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini sangat vulgar ya. Kata telanjang sebagai kesimpulan atau puncak pekerjaan Tuhan yang berbicara tentang kejujuran, keterbukaan, dan kepercayaan antara laki-laki dengan perempuan. Yang paling terakhir menutup firman Tuhan perenungan kita hari ini. Bapak Ibu, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu teman bagi manusia lain. Manusia itu membutuhkan orang lain. Perlu bersosialisasi dan butuh persekutuan. Dan oleh sebab itu, sejajar dengan tema kita tentang kesetaraan di hadapan Allah, ada 3 yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Yang pertama, bahwa sebagai ciptaan manusia harus tunduk dan taat pada kehendak pencipta. Lalu yang kedua, manusia dalam hal ini laki-laki dan perempuan adalah mitra atau rekan kerja. Maka perlu saling menerima, saling menghargai dan saling melengkapi dalam rangka tujuan Allah atas penciptaan sehingga tercipta sinergi dalam kehidupan ini. Lalu yang ketiga,
dalam kehidupan orang percaya dan kehidupan berjemaat, penting yang namanya kebersamaan, penting yang namanya persekutuan untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Karena apa? Spurgeon berkata, kita adalah kawanan domba Allah. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan bagi kita dari 1 Korintus pasal 11 ayat 11. Sekali lagi 1 Korintus pasal 11 ayat 11. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami segambar dan serupa dengan Engkau, dan kami sungguh berharga di mata-Mu. Dan biarlah penghargaan ini membawa kami juga untuk saling menghargai satu dengan yang lain, laki-laki dengan perempuan, dan dengan semua orang. Karena kami tahu kami adalah ciptaan yang keberadaan kami terbatas adanya, sehingga kami mampu menerima, menghargai kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lain untuk saling melengkapi. Terima kasih kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa melakukan itu tanpa pertolongan-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami sehingga firman-Mu menjadi kalung di leher kami dan loh batu di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1. Tuhan Allah telah berfirman. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 1, Serikat Persaudaraan. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita.
puji, syukur, hormat dan kemuliaan hanya kami bawa kepadamu, ya Tuhan Juru Selamat kami, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur awal pertengahan hingga ibadah kami berakhir juga boleh terjadi karena perkenanan dan pertolongan Tuhan. Bahkan seminggu lamanya yang boleh kami lewati juga dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Maka ucapan syukurlah yang mampu kami bawa kepadamu saat ini. Begitu juga Tuhan, setiap persembahan-persembahan materi yang boleh dibawa oleh umat-Mu. Begitu juga seluruh aspek kehidupan kami. Dalam ibadah ini, biarlah menjadi persembahan yang harum, persembahan yang hidup yang berkenan bagi-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Jangan lihat kami dari segala keberdosaan kami. Lihatlah kami dengan belas kasihan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu atas setiap permohonan kami. Berilah jawab sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Juga mereka yang ada di rumah atau di tempat lain Bapa. Terlebih khusus warga jemaat kami di BNKP Jemaat Jakarta. Tuhan memberkati, baik dalam kehidupan rumah tangga mereka. Supaya Engkau menolong mereka dalam hubungan suami dengan istri untuk saling mencintai, untuk saling menghormati, untuk saling jujur dan terbuka, sebagaimana firman Tuhan yang baru saja kami baca dan renungkan hari ini. Sehingga tercipta harmoni dan menjadi teladan bagi anak-anak. Begitu juga Tuhan memberkati anak-anak kami baik dalam masa-masa pertumbuhan maupun mereka yang sedang studi. Tuhan menolong mengingatkan Tuhan, supaya anak-anak ini juga dididik dan dibina tentang takut akan Tuhan Sang Sumber Hikmat. Sehingga semakin kelak mereka dewasa dan menjadi orang-orang berhasil, sungguh mereka tetap taat dan setia kepada Yesus Kristus. Mampukan orang tua dalam membimbing, membesarkan, bahkan membiayai anak-anak mereka. Berikan kerjasama yang baik. Begitu juga setiap pekerjaan dan usaha yang telah Tuhan anugerahkan bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada. Termasuk mereka yang sedang mengikuti ibadah hari ini terlebih khusus. Tuhan memberkati apapun pekerjaan dan usaha mereka. Dan melalui itu Tuhan mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan. Kebutuhan sehari-hari dan segala kebutuhan-kebutuhan yang lain. Begitu juga Tuhan teringat untuk mereka pemuda-pemudi kami. Mereka adalah generasi penerus bagi jemaat-Mu Bapa. Tuhan memberkati pemuda-pemudi kami Tuhan. Baik dalam pekerjaan, dalam usaha. Dan ketika mereka ada pergumulan, mereka mencari pekerjaan pun Tuhan bukakan jalan. Dan biarlah Tuhan menolong mereka menjadi anak-anak muda yang sungguh-sungguh militan Tuhan. Yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup. Dan sungguh-sungguh Tuhan menjadi generasi penerus yang kelak juga menjadi contoh yang baik bagi anggota-anggota atau generasi-generasi muda di bawahnya. Kami berdoa ketika mereka bergumul untuk mencari teman hidup. Tuhan juga akan menyediakan yang sepadan sebagaimana firman Tuhan yang kami baca dan renungkan hari ini. Kami teringat untuk mereka yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit, atau juga yang terpapar COVID-19. Dan siapapun yang mengalami penyakit-penyakit yang lain, hari ini Tuhan, kami letakkan semua penyakit, kami letakkan semua beban, pergumulan di dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah kami angkat tangan dan Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang campur tangan, menjamah setiap orang yang sakit, menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan biarlah setiap makanan minuman, obat-obatan, peralatan medis Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu untuk penyembuhan. Ketika mereka membutuhkan dana untuk pembiayaan, Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan. Bahkan kami berdoa untuk orang-orang yang mendampingi orang sakit, keluarga, suami, istri, orang tua, anak, saudara. Tuhan berikan kesabaran, berikan kekuatan, bahkan berikan kemampuan untuk bisa melayani dan mendampingi orang sakit. Dan berikan juga kesehatan yang baik. Kami berdoa untuk semua lansia-lansia Bapak, yang di masa-masa tua mereka Bapak, mungkin tubuh mereka semakin lemah. Tapi kami percaya roh dan semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus terus ada Bapak, membangkitkan semangat mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan Sang Pemilik hidup. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak mengungkapkan semua secara detail pergumulan kami. Tapi kami percaya Tuhan mengerti kami, Tuhan memahami kami melebihi dari apa yang kami pikirkan. Kami akan melanjutkan kehidupan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan menyertai kami, Tuhan gembala kami,
Tuhan pelindung kami. Di dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318, Berbahagia Tiap Rumah Tangga. Rasakan tiap sukacita tanpa Tuhan nyata lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman. Saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Ya Ahobu.